Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 13 September 2022, peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja, dalam Pekan Biasa ke-24, Tahun Liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 7, ayat 11 sampai dengan 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus selalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini menunjukkan kemurahan hati Tuhan Yesus yang tampak di desa Naim, Galilea. Kisah ini mengingatkan kita dengan kisah Nabi Elia yang meminta Allah Yahweh membangkitkan anak dari janda di Sarfat pada kitab 1 Raja-Raja bab 17 ayat 17 sampai dengan 24. Kehadiran Tuhan Yesus memunculkan persamaan dirinya dengan Nabi Israel di masa lalu. Bahkan, ungkapan ia memberikannya kepada ibunya menunjukkan tindakan yang sama antara Tuhan Yesus dan Nabi Elia setelah kebangkitan si anak. Oleh karena itu, ketika orang-orang melihat apa yang terjadi, reaksi mereka adalah mengakui seorang nabi besar. Kemurahan hati Tuhan Yesus kepada si janda menyingkapkan sisi jati diri Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga memenuhi tugas perutusan kenabiannya. Meskipun digambarkan bahwa iman tidak mendahului tindakan, namun tindakan orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Allah itu, yang semula ketakutan kemudian menjadi memuji Allah, telah menggambarkan suatu iman kepada Allah yang benar. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kuasa Allah semakin tampak dalam diri Tuhan Yesus. Melalui kuasa kealahan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, Ia dapat membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Meskipun orang-orang Israel yang menyaksikan kisah pembangkitan anak tunggal janda itu belum dapat menangkap esensi sebenarnya tentang jati diri Tuhan Yesus, mereka toh tetap menghargai Tuhan Yesus sebagai seorang nabi besar. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan hal ini, sebab Ia memang tidak mencari pembenaran dan popularitas diri. Yang penting bagi Tuhan Yesus ialah mewartakan dan melaksanakan kebaikan Allah Bapa. Disinilah kita dapat melihat kebijaksanaan dan keindahan Allah, sebagaimana yang dikhotbahkan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Menjadi refleksi bagi kita, bagaimana disposisi batin kita
dalam melaksanakan kebaikan dan kebenaran bagi sesama? Apakah kita masih mengejar pembenaran diri dan pengakuan orang lain dalam karya dan pelayanan hidup kita? Sejauh mana kemurahan hati kita menjadi saluran rahmat kasih Allah bagi sesama? Semoga kemurahan hati dan ketulusan belas kasih Tuhan Yesus senantiasa kita alami dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita disemangati untuk juga membagikan cinta kasih yang tulus kepada sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, hatimu selalu tergerak oleh belas kasih. Kehadiranmu selalu menghibur, menguatkan, dan membangkitkan semangat untuk hidup baru. Limpahkan kasih karunia-Mu yang menopang jiwa kami untuk memuliakan Allah, dan lembutkan hati kami agar mampu berbelas kasih kepada sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja yang hari ini kita peringati. Yohanes lahir di Antiokhia, Syria, antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ayahnya Sekundus, seorang bangsawan di Antiokhia dan komandan pasukan berkuda kerajaan. Ibunya, Antusa, seorang ibu yang baik. Yohanes dididiknya dalam tata cara hidup yang sesuai dengan kebangsawanan mereka. Ketika berusia 20 tahun, Yohanes belajar retorika, yakni ilmu pidato, di bawah bimbingan Libanius, seorang ahli pidato yang terkenal pada masa itu. Libanius bangga akan kepintaran dan kefasihan Yohanes. Sekitar umur 20-an tahun, Yohanes baru dipermandikan menjadi Kristen. Kemudian bersama beberapa orang temannya, ia mendalami cara hidup membiara dan belajar teologi di bawah bimbingan Diodorus dari Tarsus, seorang pemimpin sekolah teologi Antiokhia. Setelah itu, selama 6 tahun, ia hidup menyendiri sebagai rahib di pegunungan Antiokhia. Sekembalinya ke kota, Yohanes ditahbiskan menjadi diakon oleh uskup Meletius, dan pada tahun 386 ditahbiskan menjadi imam oleh uskup Flavian I dari Antiokhia. Ia ditugaskan mewartakan Injil di Antiokhia. Keahlian berpidato dimanfaatkannya dengan baik untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Khotbahnya menarik dan mendalam. Ia menguraikan makna kitab suci dengan menerangkan arti setiap teks kitab suci bagi kehidupan. Semenjak itu, Yohanes menjadi seorang imam yang populer di kalangan umat. Sepeninggal Nektarius, seorang patriark Konstantinopel, pada tahun 397, Yohanes dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk kota sangat merosot. Hal ini mendesak dia untuk melancarkan pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan rohaniwan-rohaniwan. Kepandaiannya berpidato dimanfaatkannya untuk melancarkan pembaruan itu. Khotbahnya sungguh tepat dan mengena, tegas dan terus terang. Sabda Tuhan diterapkannya secara tepat sesuai situasi kehidupan susila umat. Oleh karena itu, ia dibenci oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Program pembaharuannya ditantang keras. Dalam suatu sinode di Oak, sebuah desa di Kalsedon, ia dikucilkan oleh uskup-uskup lainnya. Tetapi tak lama kemudian ia dipanggil kembali karena reaksi keras dari seluruh umat yang sayang kepadanya. Pada tanggal 9 Juni 404, sekali lagi ia diasingkan karena kritikannya yang pedas terhadap kaisar wanita, Eudoxia, dan pembantu-pembantunya. Banyak penderitaan yang ia alami dalam pengasingan itu. Di sana ia meninggal dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus.
Yohanes dikenal sebagai seorang uskup yang saleh. Khotbah dan tulisan-tulisannya sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Dalam khotbah dan tulisan-tulisannya dapat terbaca keprihatinan utama Chrysostomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran kitab suci, baik oleh umat maupun oleh para rohaniwan.